Lanjut. Yoi, selamat datang ya. Ini episode 2. Ya, selamat datang kembali di podcast Barto Club. Podcast Barto Club, podcast yang membahas tentang anime dan Jepangan dan juga pop culture lainnya. Ya, dan juga kita bakal ngebahas One Piece di kesempatan kali ini tentunya. Ya, jadi untuk kali ini kita memakai jaket ya. Kita tidak tapping satu hari 2 kali enggak nutup pakai jaket enggak. Bukan itu maksudnya. Emang kita lagi pengen kayak ini aja, kayak Zawin. Jadi anak gunung gitu ya. Oh, iya benar. Karena kan di One Piece juga ada gunung tuh Jis ya. Iya, dan juga banyak sih tempat-tempat dingin di One Piece. Salah satunya ya tempatnya Chopper. Kita lagi kebetulan aja ini di sini suasananya kayak Drum Island lah. Ini kalau di luar frame sebenarnya ada banyak salju. Gitu. Ada eno netral juga drama ini. Ya pokoknya ini ya. Oh ya kita juga belum bahas ini. Apa? Kemarin tuh kita sempat kelupaan di episode 1 kan cuma ngebahas tentang wibu, tentang anime ya. Ya, dan juga perkenalan lah kita. Perkenalan. Nah, kita dikenalin, tapi ada satu orang lagi nih kalau kalian yang ngikutin di Spotify-nya Barto Club, itu ada satu member lagi. Ya, member JKT bukan? Ya, bukan. Dia SRG, Serang. SRG 48. Yes. Ya, jadi sebetulnya Barto Club itu formasinya bertiga. Nah, ada satu partner kita yang kita lupa sih. Iya, soalnya dia tuh sebenarnya tuh seneng tampil gitu. Cuman lagi nggak bisa aja gitu, nggak bisa tampil karena kemarin katanya ditawan sama Baroque Work gitu ya. Iya. Jadi mintain pertanggungjawaban gitu lah, entah apalah pokoknya. Dan ya di episode kali ini itu kita pasti akan ada yang berbeda ya Jis ya. Betul. Yang pasti kita tadi udah nyebutin tuh ya kalau kita itu berdua dan ada satunya lagi partner kita. Nah kita akan ngebahas tentang partner gitu. Betul. Kalau misalnya Ajis nih ngomongin tentang partner, itu yang terbesit langsung tuh apa? Pacar sih kayaknya. Cewek sih, lebih ke cewek. Langsung cewek ya? Iya. To the point aja lah. To the point aja, karena memang ya toke. Nah, apa lah ya. Bukti kan kalau kita emang lagi di daerah pegunungan. Emang iya udah ya. Kayak partner tuh kan sebetulnya kayak inilah, ada apa namanya, katanya setiap makhluk itu setiap manusia itu diciptakan berpasang-pasangan gitu kan. Benar. Dan juga seperti kita juga sama ya, ada Eko, ada Ajis gitu. Terus juga ada kamera, terus ada tripodnya. Gitu. Terus ada gelap, ada terang. Terus ada Sule, ada Andre. Nah, ada Sule, ada Andre. Yang paling sering itu sih. Yang paling sering itu. Walaupun sebenarnya kalau di orang mah partner terbaik itu adalah Abdel Temon. Nggak tahu kenapa. Benar. Benar. Dan apalagi yang lucu itu adalah ibunya Abdel. Ibunya Abdel tuh mantap banget nih. Gitu loh deh. Ibunya Abdel, ibunya Temon ya, lupa. Ibunya Abdel. Oh iya. Ya pokoknya ibunya seseorang dari situ lah kan. Ya gitu loh Del. Terus yang kayak, hey Mak gitu, partner kamu tuh siapa gitu? Kenapa nggak ada suaminya gitu? Bener sih, kadang-kadang gitu. Single parent yang aduhai. Nah betul, tapi kalau dari orang sih ya partner bisa apapun ya. Ya sebenarnya apapun ya, tapi salah satunya adalah itu tadi mah. Iya betul, dan kalau di era podcast nih ya, era podcast lagi, di lingkup podcast gitu, kan pasti partner itu nggak selalu melengkapi ya Jis ya, tapi kadang juga ada keluh kesah lah gitu selama mempodcast gitu. Tapi kalau yang orang alamin sih selama ini masih bisa terkendali lah ya. Iya, masih terkendali lah. Mungkin apa ya yang biasanya jadi keluh kesah kita biasanya antara ini apa namanya bingung nentuin judul misalnya kayak gitu. Terus udah gitu nentuin apakah kita ngundang bintang tamu atau enggak. Nah itu gitu. Atau enggak kayak nentuin siapa nih yang opening, terus bagian-bagiannya siapa nih yang bahas ini bahas itu, paling itu sih. Dan juga biasanya masih ada sering kayak ya tabrak-tabrakan lah gitu. Nah betul. Itulah yang sering terjadi. Iya betul. Selain apa namanya tadi yang kata Ajis tuh kan ada pacar gitu ya, ada juga partner kerja gitu dan partner podcast lah ya gitu kalau kita gitu. Nah, cuman kok nggak lengkap nih ya kalau misalnya partner-partneran ini itu kita tidak membahas tentang partner yang ada di One Piece gitu kan. Betul sekali. Dan seperti biasa kalau kita mau masuk ke segmen selanjutnya itu kita harus melakukan ritual. Iya, kita harus. Yaitu kita keluar dari kapal nih. Iya. Nyampe ke satu pulau gitu. Ayo Jis, 1, 2, 3.
Kita udah turun dari kapal dan sekarang kita lagi ada di mana nih kok? Ini kita ada di Shell Island ya. Oh, lagi di Shell Island. Kalau di yang waktu pertama, jadi ini ya, yang kita sebutin itu pulau-pulau yang sebenarnya agak-agak kurang familiar gitu. Ya. Kan biasa kalau misalnya para penonton gitu ya, mungkin atau para penonton ya kayak lagu kayak nyapa penonton dangdut ya. Iya benar. iya. Kita nyebutnya apa? Senpai ya? Iya Lupa. benar, panggilannya senpai. Nah, para senpai ini kan, tapi kayaknya smart people mah tahu lah ya pasti Shell Island gitu. Smart people Smart lagi. senpai ya. Dan apa namanya Shell Island ini itu kalau kalian agak-agak lupa gitu. Jadi Shell Island ini tuh pertama kalinya Luffy dan Kobe. Betul. Yang dimana itu partner awalnya Luffy gitu ya, kalau kalian lupa gitu. Itu ketemu dengan partner aslinya Luffy sampai sekarang. Betul. Nah, itu adalah Roronoa Zoro. Iya, Roronoa Gitu. Zoro. Jadi Shell Island itu kalau misalkan kita flashback dulu ya. Jadi Shell Island itu adalah pulau yang ada pos marinnya, kantor marinnya. Terus Iya. di situ tuh kan Luffy pertama kali ketemu dengan partnernya yaitu Zoro. Dimana kan kita waktu itu inget banget ya gimana Kobe itu nyeritain Zoro, katanya Zoro itu dia tuh berdarah dingin. Iya. Terus dia tuh suka memotong musuhnya sampai kecil-kecil. Kacau sih. Itu gila banget sih. Iya, dan yang banget. pasti itu dia itu pemburu bajak laut. Nah itu yang apa ya, yang mungkin nggak disangka-sangka gitu. Orang yang mau jadi bajak laut malah nyari partner pemburu bajak laut gitu kan, gimana gitu. Nah di apa ya, untuk di Shell Island ini sebenarnya Luffy itu sempat ketemu sama musuh Jis, yaitu Alvida gitu. Lucunya di One Piece itu ya, pas ketemu Alvida dia tuh tahu ini tuh orang jahat, dihajar gitu. Pas Zoro entah kenapa dia diceritain jahat tapi nggak dihajar gitu. Nah, iya. Dia malah penasaran gitu, pengen lihat orangnya gitu. Dan juga kan meskipun di situ kan kalau misalkan kita inget lagi ya, Kobe itu udah berapa kali yakinin ulang lah ke Luffy itu bener ini mau sama Zoro, soalnya ya yang Zoro yang dia tahu itu adalah orang yang jahat. Dan Luffy dengan bijak dia ngejawab, kita lihat dulu aja orang ini tuh beneran jahat atau enggak gitu. Bener. Dan akhirnya setelah sampai di Shell Island dia langsung nyari tahu di mana Zoro, dan juga ternyata Zoro ini sedang ditahan di markasnya Angkatan Laut di situ. Betul, yang dimana itu tuh apa namanya dijaga oleh ketuanya ya kalau nggak salah namanya Morgan. Kapten kalau nggak salah. Oh iya benar. Dia tuh Kapten Morgan. Yang pokoknya si tangannya itu diganti sama kapak ya. Dan itu tuh sebenarnya gini ya, ngeri-ngeri sedap lah kalau kita ingat-ingat lagi gitu ya. Itu kan ya tokoh fiksi lah. Tapi kan itu sebenarnya bisa bener-bener di apa ya? Dinyatakan gitu di apa namanya, orang tangannya dipotong diganti sama kapak gitu. Iya, itu dioperasi kayaknya bagus tuh, transplantasi kampak. Asli. Terus tuh tulangnya tuh kelihatan gitu loh, di sini ada kayunya kan, ya kacau gitu. Iya. Dan juga kan ternyata Zoro itu kenapa ditangkap sama Morgan itu karena ada satu orang yang menyebabkan hal itu, yaitu anaknya si Kapten Morgan itu sendiri, yaitu si Helmepo. Yang rambutnya tuh kayak bawang. Ya. Kayak mangkok. Kayak mangkok gitu. Jadi satu ketika Luffy udah datang ke Shell Island dan dia masuk nih ke tempatnya si Zoro ditahan itu di markas Angkatan Laut. Itu inget banget kan scene-nya di mana ada anak kecil. Jadi kan Luffy sama Kobe tuh lagi kayak noong tuh lagi apa ya? Lagi ngintip. Lagi ngintip, ketahuan banget ini kita orang Dream Island. lagi ngintip, terus di depan itu ternyata Zoro tuh ada di situ. Iya. Awalnya kan Kobe tuh bilang dia pasti di penjara di satu ruangan. Taunya diikat di tengah lapang. Tapi emang itu ya, kadang-kadang penulisannya Oda tuh suka yang wah ke arah sini ya, enggak padahal ke sana itu gitu. ada terus patahannya. Dan juga di situ pas mereka lagi ngintip, tiba-tiba ada anak kecil cewek datang terus diam cenah. Nah, ternyata si anak kecil cewek ini tuh datang menghampiri Zoro, terus dia mau ngasih makanan, ngasih onigiri. Nah, pas mau dikasihin banget, tiba-tiba ada siluet dari luar, buka gerbang. Nah, datanglah 3 orang. Di situ ada 2 ajudan sama ya si Helmepo itu. Si mangkok ya. Dan di situ tuh dihajar ya kalau nggak salah dihajar lagi. Makanannya yang dihajar ya. Ya, makanannya dibuang gitu lah. Terus sebelum dibuang tuh dicobain dulu, pas dicoba
kok manis pakai Iya, gula gitu. Maksudnya aneh. Ya memang sih di situnya salah. Itu kalau misalkan kalian ya mau bikin onigiri jangan pernah pakai gula. Iya, betul. Harusnya pakai garam. Maksudnya rasa aslinya onigiri itu kan nggak manis, kecuali kalau onigiri isinya kamu. Ya pokoknya singkat cerita dari situ tuh ini yang dihajar ya. Helmeppo beserta Morgan di sana. Dan cuman yang digarisbawahi adalah itu adalah partner pertamanya Luffy gitu. Iya, betul. Banyak yang bilang itu tuh wakil kapten. Sebenarnya itu tuh secara harfiah dia itu first mate ya, atau orang yang pertama gabung gitu. Untuk disebut wakil kapten kan sebenarnya baru ada di ranahnya kayak misalnya si Rayleigh gitu ya, bawahnya Roger, terus atau enggak Marco. Itu karena ada bener-bener si pangkatnya kan Ya ada ininya lah strukturalnya, betul. Ada komandan divisi, ada segala macam. Nah sedangkan di Straw Hat sendiri kan Betul. kita tahu nggak ada jabatan-jabatan kecuali job desk. Nah adanya Iya, job bener. desk, ada navigator, ada koki gitu kan, ada tukang bohong. Ya, dan yang lucu tuh si Luffy ini kan ya, yang pertama tuh dia pengennya ada musisi kan. Iya, ya, itu lucu banget sih waktu di momen-momen awal mereka ini saling bertemu ya sama Zoro. Zoro itu sempat agak meragukan Luffy dan bahkan kayak ini orang tuh beneran nggak sih mau jadi raja bajak laut gitu kan? Makanya karena ada banyak alasan sih gitu. Nah benar. Dan juga ini ya, sebetulnya selain dari tadi ya apa yang diinginkan Luffy dan segala macam, itu kita sudah merangkum ya Jis ya. Nah betul. Sebetulnya ada beberapa partner itu di dunia One Piece dan di dunia anime gitu ya khususnya. Itu yang memang benar-benar menjadi salah satu yang terbaik lah gitu. Walaupun itu tidak salah satu, itu 5 ya sebenarnya. Lagi-lagi kita punya list nih top 5 Top 5 best partner dalam anime dan juga One Piece. Ya gitu. Untuk yang pertama mungkin dari dari One Piece dulu kali ya. Ya dari One Piece dulu. Dari One Piece dulu. Di peringkat 5 itu ada Koby sama Helmeppo. Wah benar sekali, ini duo angkatan laut. Ya, itu. Yang kita tahu sendiri mereka berdua ini awalnya musuh dan juga mereka berdua ini benar-benar from zero to something. Ya, from betul. Zero to hero gitu. Itu juga ya menjadi bridging kita karena kan awalnya itu memang Koby itu kita sebut ya dan juga Helmeppo kita sebut. Kenapa dia jadi bisa temenan gitu? Ternyata usut punya usut memang Koby itu dia kan awalnya nggak pengen jadi bajak laut. Dia itu pengennya jadi marinir. Dan Helmeppo itu sebenarnya nggak mau jadi marinir tapi ya mau gimana lagi? Iya, karena dia statusnya awalnya adalah anak seorang kapten marinir gitu. Betul banget. Dan juga daripada dia jadi sampah masyarakat, ya udah mending dia mengabdi aja gitu. Iya benar. Dan mereka itu sebenarnya satu tim ya, satu tim sampai detik ini gitu. Ya. Dia ada di dalam satu satuan, walaupun tingkatannya atau si strukturnya stratanya tuh nggak sama gitu. Nah betul. Yang satu tuh kapten, yang satu apa gitu ya wakil. Apa ya, kadet gitu. Iya. Roti. Roti kadet dong. Iya, pokoknya mereka ini kan ceritanya pada saat itu direkrut sama Garp. Karena ngelihat mereka tuh bener-bener berjuang banget gitu. Dia struggle banget, apalagi Koby dia mau banget berjuang dari nol, dari masih babu bersih-bersih segala macem gitu kan. Sampai akhirnya sekarang mereka berdua ini bener-bener jadi muridnya Garp dan udah punya jabatan dan udah jadi orang lah gitu bisa dibilang. Iya benar, dan mereka itu sebenarnya miniatur dari Luffy dan Zoro gitu. Oh iya. Yang satu tonjokannya emang kuat ya dari Garp ya. Si siapa namanya? Koby gitu. Dan kalau si Helmeppo dia memakai kunai ya. Ya kayak Kukuri kalau nggak salah nama pedangnya. Kukuri ya benar-benar. Kukuri, mau Kukuri ya. Kalau ada yang suka main PB mungkin tau lah kayak gitu bentukannya gitu. Iya benar. Dan juga kita ingat banget momen dimana mereka berdua ini reunian lagi, Luffy Zoro, Koby Helmeppo itu di Enies Lobby. Itu kan waktu beres kan Garp itu sempat kunjungin Luffy dan akhirnya ternyata tiba-tiba ada 2 orang yang nyerang Zoro sama Luffy. Taunya semua satu kali KO langsung. Iya benar. Dan itu ya di peringkat keempat itu ada Big Mom sama Kaido. Wih, Big Mom sama Kaido, double Yonko. Betul, double Yonko. Walaupun mereka itu sebenarnya sama kayak mungkin sama kayak Koby Helmeppo kali ya. Dia tuh tadinya itu ada di satu tempat gitu. Dan mau nggak mau ya mereka kerjasama gitu. Mereka itu sebenarnya adalah anggota dari bajak laut Rock ya, Rocks di Sebex ya. Dan mereka berdua ini kenapa dimasukin ke list itu karena mereka jago banget.
udah bukan jago banget, itu memang titik aja. emang wah gila lah, dua monster bersatu dalam satu gitu. Iya, yang satu nggak pernah kalah ya, sih nggak pernah mati ya. Yang satunya lagi anaknya banyak gitu, karena anak banyak anak rezeki, berarti rezekinya banyak. Iya sih. Si Big Mom bingung juga gitu dulu kenapa Big Mom hobi banget bikin anak ya. Nah itu bingung juga gitu, dia tuh sampai punya fetish kan, jadi dia pengen ngoleksi semua keturunan dari tiap ras yang ada di dunia. Iya, bener banget. Yang belum tuh Elbaf ya. Iya, sama orang Jawa mungkin. aduh. Itu mah bukan Big Mom, itu Kanjeng Mami. Oh iya bener. Iya, kalau dipikir-pikir ya ini sedikit ini aja ya. Kayaknya si rambutnya Big Mom dan juga Kanjeng Mami itu Emang mirip. Apa jangan-jangan dulu Oda itu lagi nonton Awas Ada Sule, tiba-tiba dia kepikiran untuk wah kayaknya ini cocok nih desain karakter Kanjeng Mami disatuin jadi Big Mom. Nah itu tuh kayak suka nonton global lah. Untung gak nama anak gue sok ketek. Atau nggak klis. Nah ya, masuk ke peringkat ketiga mungkin ya. Yaitu ada Roger sama Garth. Ya, ini duo yang tidak disangka-sangka. Betul. Dimana kita tahu sendiri mereka berdua ini adalah rival, dimana dimana yang satunya adalah orang paling kuat di marinir, yang satu lagi adalah orang yang paling kuat di dunia bajak laut pada saat itu. Karena kan ya yang satu punya gelar Raja Bajak Laut gitu. Iya, jadi kalau orang ngibaratinnya gini deh, ini tuh ada apa ya? Ini tuh satu mobil gitu, kebayang mereka itu mau cabut gitu ya, ngerusuh ke satu tempat, di mana yang satu itu tuh juara WWE, yang satu juara taekwondo gitu. Jadi di di levelnya mereka tuh sama-sama jago gitu. Iya, bener. Yang terbaik gitu. Dan hebatnya mereka berdua ini nggak ada yang pakai buah setan, guys. Ya, mereka berdua ini adalah orang-orang yang mengandalkan haki dan juga memang kekuatan fisiknya emang ya mereka berdua udah bisa dibilang manusia ya yang inilah namanya super sakti, tangguh lah. super wah luar biasa lah gitu. Dan mereka berdua itu punya gelar di juga gitu. Mereka berdua adalah orang dalam clan D yang sama. Clan D yang sama gitu. Jadi udah mah yang satu kakeknya Luffy, yang satu itu kakeknya kakeknya siapa ya? Kakeknya Ace gitu kan. Jadi bapaknya Ace. Jadi ya mereka itu memang Ace sama Luffy-nya dia udah jago gitu. Apalagi keturunan-keturunannya gitu, maksudnya atasannya kakeknya dan ayahnya gitu maksudnya gitu. Dan yang mereka lawan juga nggak main-main ya, itu bajak laut Trops gitu. Di masa itu yang terbaik lah, mungkin Kaido-nya kali ya kalau zaman sekarang. Iya betul sekali ya. Terus yang selanjutnya ada siapa nih? Nah di selanjutnya itu ada Luffy sama Zoro. Gitu. Ini jadi penasaran gak sih peringkat satunya siapa? Cuman yang penting kenapa di peringkat 2 gitu, Luffy sama Zoro, karena mereka berdua ini masih ada potensi untuk menjadi peringkat 1 gitu. Iya betul sekali, dan kalau ini udah nggak harus diceritain lagi lah, karena kita sudah lihat sendiri dari episode awal sampai sekarang gimana mereka berdua ini saling melengkapi lah satu sama lain. Momennya juga banyak banget ketika, apalagi menurut orang pribadi salah satu momen terbaik Luffy dan Zoro itu adalah waktu Usopp keluar sih sebetulnya. Di situ terbukti bahwa memang Zoro ini ya dia adalah partnernya Luffy, di mana dia bisa menyelesaikan masalah kru gitu, bahwa sebetulnya keluar dari kru itu bukanlah hal yang sepele dan nggak bisa dianggap kayak ya udah kalau udah keluar udah gitu. Dan kalau mau balik lagi juga gampang, nggak kayak gitu sih. Mereka tuh bisa menyelesaikan krisis manajemen. Betul sekali. Itu mereka sangat hebat itu, dan yang hebat dari mereka itu bukan dari kekuatan dirinya gitu, tapi dari bagaimana mereka menyelesaikan masalah bersama. Nah di peringkat 1 itu ada sebenarnya ini pasangan ini itu underdog banget. Jadi dia itu Buggy dan Mr. Tree. Iya, Buggy dan Mr. Tree. Kira-kira tahu nggak kenapa dia taruh di peringkat 1? Soalnya mereka ini adalah duo partner yang bisa dibilang berawal dari satu penderitaan yang sama. Betul. Dan juga kalau mana inget ya Jis ya. Jadi mereka itu adalah salah satu dalang di balik suksesnya orang-orang napi yang ada di Impel Down itu keluar. Dan itu kan jarang banget ada yang bisa keluar dari Impel Down gitu. Dan mereka itu salah dua ya orang yang keluar pertama gitu dari situ gitu. Nah sebenarnya Luffy itu harus berterima kasih sama mereka gitu.
Selain karena dia ngumpulin massa yang banyak tuh ya, dari napi-napi level 5 dan level 5 ya, level 5 dari Impel Down gitu. Dia juga kalau bukan karena kerjasamanya dengan Mr. Tree itu yang nahan Magellan, itu Luffy udah pasti keracunan lagi tuh. Nah iya betul, dan juga yang jadi lucu sebenarnya kenapa kita masukin ini ke nomor 1, ya kita tahu sendiri mereka berdua ini orangnya aslinya pengecut gitu. Betul. Itu kalau udah momen-momen mereka berdua kayak takut-takutan gitu, itu udah lucu banget sih. Itu udah lucu banget, dan juga dia itu salah satu pionir yang ngevlog di One Piece. Iya, dia tuh kan ngevlog di ini yang Denen Mushi yang, weh awas kita pengen lihat perang, weh. Hey, aku adalah Kapten Buggy, tau gak? Iya bener sih. Itu dia tuh orang yang salah satu yang ngevlog. Makanya kalau ini itu adalah channel YouTube, makanya haram lah hukumnya kalau misalnya mereka nggak ditaruh di peringkat 1 gitu di One Piece. Nah tadi kan udah nih top 5 duo atau partnership yang ada di One Piece. Nah sekarang kita coba nih di anime lain juga ada ternyata kok. Wah mantap. Nah jadi ini juga top 5 yang mungkin teman-teman kayaknya ini teman-teman juga pada suka sih. Atau mungkin teman-teman ada yang nonton anime ini juga nih. Yang pertama, yang kelima itu ini anime yang udah ada dari tahun 90-an yaitu Dragon Ball. Wah. Siapa sih yang nggak tahu Dragon Ball? Nah, jadi ada Goku dan Vegeta. Goku dan Vegeta ini yang kita tahu sendiri ya, mereka berdua adalah dua rasaya yang juga punya hobi yang sama. Mereka ini suka bertarung dan juga sama-sama ingin jadi yang terkuat. Nah, kenapa dia masuk ke top 5? Karena ada satu keunikan sih sebetulnya dari Goku dan Vegeta, yaitu mereka itu kalau misalkan bertarung, itu kayak ada mode shift-shiftan gitu. Iya, jadi mereka ini suatu ketika ada di salah satu episodenya, dia ngelawan musuh bebuyutannya Goku yaitu Frieza. Jadi karena Frieza ini adalah musuh yang kuat, mereka berdua ini pengen jadi orang yang ngalahin gitu. Nah, akhirnya ya udah gantian aja. Yang pertama Goku dulu. Bisa gitu. Udah itu nih Goku udah beres, ya udah kayaknya ganti ke Vegeta. Ganti Vegeta. Nah, gitu aja terus gitu kalau misalkan setiap ada pertarungan. Padahal ada salah satu tokoh di Dragon Ball yaitu Whis, orang yang ngelatih mereka berdua itu bilang bahwa sebetulnya kalian ini kalau misalkan bertarung bareng itu justru lebih kuat. Tapi karena ada ego masing-masing pengen jadi yang paling kuat, ya ini pada kayak gitu. Padahal ya kalau misalkan namanya seorang partner itu harusnya menurunkan ego gitu. Iya, benar. Harusnya saling bertarung bersamaan karena ya yang dikejar itu adalah tujuannya gitu. Bukan mana yang paling kuat, mana yang paling keren gitu. Iya benar. Mungkin juga itu salah satu goalsnya Akira Toriyamanya pengen manjangin cerita kali ya. Nggak tahu tuh. Bisa jadi juga sih, dan juga memang mungkin itu karakternya yang dibangun memang kayak gitu. Nah, terus kemudian di top 4 itu ada dari anime One Punch Man. Ini si Botak. Ada Botak, tentu saja Saitama dan juga muridnya yaitu Genos. Nah, ini sebenarnya juga lucu lagi nih. Kenapa kita masukin mereka? Karena yang pasti Saitama dan juga Genos ini kan ini hubungannya adalah guru dan murid ya. Dan juga kita tahu sendiri di mana ini si murid ini kok percaya aja sama semua kata-kata gurunya gitu. Maksudnya karena dia ngelihat Saitama dengan kekuatan yang luar biasa, edan banget gitu. Genos itu jadi wah gimana ya caranya biar aku juga bisa sekuat itu gitu. Sampai akhirnya dia benar-benar kayak nurut dan muja-muja banget ke si Saitama. Kita tahu sendiri lah banyak banget gitu momen di mana Genos ini sering banget diselamatin sama Saitama gitu. Jadi kayak nunggu Genos sekarat baru Saitama turun. Dan biasanya yang dapat kreditnya Genos terus gitu. Nah, iya, dan juga yang uniknya mereka berdua ini kan kita tahu sendiri yang satu itu hero ranking S, yang satu hero ranking C gitu. Aneh banget gitu. Padahal kalau dari segi kekuatan yang satu ranking SSSS dan yang satu ya ranking S biasa. Ya, S biasa. Ya, gitu. Nah, di jajaran top 3 ini anime yang semua orang pasti nonton lah. Apa tuh? Siapa sih yang nggak nonton anime ini nih? Nah, itu. Bukan ya? Ya, IQ. Volley. Iya. Ini maksudnya ini kan. Volley. Umpan bola, ngetos bola. Ada Hinata dan Kageyama. Kageyama. Apalagi yang nggak suka lagi Hinata Boge. Nah, itu kan. Sering banget kan si Kageyama bilang gitu Hinata bego maksudnya itu kan. Kayak ngab-ngab gitu. Iya. Balik-balik. Ini emang sih bener sih masuk jajaran 3 nggak salah lagi. Orang setuju tuh ini sebenarnya karena kan awalnya mereka tuh berantem. Iya, awalnya tuh mereka tuh rival ya kalau nggak salah di SMP. Di SMP-nya itu musuhan. Akhirnya dia bertemu di
SMA yang sama. Betul. Dan juga ternyata mereka ini kan punya skill yang ternyata jauh banget gitu sebenarnya. Hinata ini dari awal bukan orang yang memang punya bakat main volley, sedangkan Kageyama ini ibarat ya aku terlahir untuk main volley. Gitu. Volley adalah kawan. Iya bener, kayak Tsubasa ya. Dan juga tinggi badan juga jauh banget. Tinggi badan juga jauh banget. Hinata itu orang yang selalu disebut sebagai cebol gitu. Iya, si cebol. Dan juga ya ini maaf agak spoiler ya, tapi ternyata orang-orang cebol gitu ya, orang-orang yang tingginya rada kurang gitu di Haikyuu itu banyak dikasih kredit ya. Salah satunya itu ada katanya si yang pendek tapi dia legend itu loh, yang cuma ada siluetnya doang. Kisana Kyojin atau raksasa kecil. Raksasa kecil, si cebol lagi. Nah, julukannya itu kalau di volley, kalau misalkan orang-orang yang tingginya di bawah rata-rata, tapi mainnya jago, itu dipanggilnya raksasa kecil gitu. Betul. Karena dia badannya kecil, tapi kemampuannya sehebat raksasa. Dan bisa di-provide dia sama Kageyama gitu kan. Ya, jadi Kageyama ini toser atau yang suka ngumpan lah. Itu yang posisinya di tengah, itu yang tinggal ngasih-ngasih. Sedangkan Hinata itu posisinya adalah middle blocker. Sebenarnya dia tuh tugasnya ngeblok bola. Nah, cuman karena dia itu sinkron sama Kageyama buat bisa nyetak angka, akhirnya ya Hinata jadi kayak spiker gitu, mendadak lah dia kayak double job gitu. Apa sih namanya serangan apa zero gitu? Apa sih yang itu jadi minus tempo. Minus tempo. Minus temponya. Jadi kan di volley itu ada ada temponya lah untuk misalkan ngambil dan nerima bola. Nah, mereka ini di atas tempo yang normal gitu. Betul. Jadi kan ada first, ada second, ada third. Nah, di atas first itu ternyata ada minus gitu. Iya, jadi minus itu ketika bola belum nyampe ke atas, dia udah lari duluan, bahkan udah mau ngeloncat gitu. Nah, itu saking cepatnya dan ternyata itu ternyata ada yang bisa loh. Ada yang bisa, bener. Ada yang bisa beneran itu kalau misalkan chemistry-nya udah kuat banget, kayak udah feeling, udah lempar aja pasti ada yang nyemes gitu. Ternyata ada. Dan juga memang yang bikin mereka menarik dan juga bikin orang suka itu adalah mereka ini sering berantem, tapi pada akhirnya kalau udah di lapangan dan udah main itu, dia tuh selalu bikin kita tuh merinding gitu yang nontonnya tuh. Dan, luar biasa banget lah pokoknya ini Hinata dan Kageyama, kalian harus nonton sih animenya gitu, Haikyuu terutama. Dan selanjutnya masuk ke peringkat kedua, itu ada anime yang mungkin ini sih kalau yang sekarang-sekarang belum tentu pada nonton ya, tapi mereka ini kenapa aku masukin karena memang dari segi cerita dan mereka ini punya satu keterkaitan lah satu sama lain gitu. Mereka ini adalah Edward dan Alphonse dari anime Full Metal Alchemist. Jadi mereka berdua ini adalah adik kakak yang melakukan bisa dibilang mereka ini melakukan dosa besar. Waduh. Jadi kan cerita sedikit dulu, Full Metal Alchemist itu adalah anime yang bercerita tentang dunia alkemis. Alkemis itu bisa dibilang suatu kekuatan atau ilmu lah untuk membuat sesuatu gitu. Benar-benar literally membuat sesuatu lah. Nah, biasanya si alkemis ini tuh ada alkemis yang bisa ngebuat emas, ada yang bisa alkemis ngebuat pokoknya ada kekuatannya kayak gitu, tapi intinya adalah membuat sesuatu gitu. Nah, di dunia alkemis itu ada dosa lah atau hal yang tabu yang nggak boleh dilakuin gitu, ngebuat manusia. Nah, si Edward sama si Alphonse ini, adik kakak ini ceritanya pengen ngehidupin lagi ibunya. Gitu. Nah, pas mau komplotan lah. Pas mau ngehidupin lagi gitu kan, dia ngelakuin ritual segala macam. Ternyata ya ada hukumannya kalau misalkan melakukan itu. Ternyata dia harus membayar dengan salah satu anggota tubuhnya. Nah, cuman sayangnya si Alphonse ini kehilangan semua badannya, sedangkan si Edward itu kehilangan tangan kanan sama kaki kirinya. Ceritanya, jadi inti dari anime itu adalah gimana caranya mereka itu bisa ngambilin lagi, dia bisa ngembaliin lagi tangan sama kakinya. Berarti selama perjalanan cerita dari episode awal sampai akhir itu ada banyak banget momen mereka berdua ini ya yang ngebuktiin seorang kakak dan seorang adik gitu. Saling support lah ya. Saling support. Kayak boleh tuh nonton itu tuh kayak seru. Ya boleh banget lah nonton Full Metal Alchemist, cuman 1 season langsung beres kok. Cuman 52 episode.
Oke. Gitu. Nah, yang pertama itu kan ada Gon dan Killua dari Hunter x Hunter. Nah, ini siapa sih yang nggak pernah nonton mereka? Animenya juga udah ada dari ya zaman TV7. Nah, dari zaman TV7 kan. Itu openingnya ya sih yang sebenarnya bikin kita kangen nonton itu tuh. Mari ucapkan selamat pagi. Nah, itu kan. Jadi kenapa nih sebetulnya Gon dan Killua ini masuk ke nomor 1? Nomor 1 ya. Karena mereka ini, memperlihatkan bagaimana dua orang yang punya latar belakang yang sangat berbeda, karakter yang berbeda, tapi benar-benar memiliki satu sama lain gitu. Oh gitu. Kita tahu sendiri Killua itu adalah anak dari keluarga pembunuh bayaran paling terkenal, keluarga Zoldyck. Jadi dia tuh udah dididik dari awal itu pokoknya kamu itu memang jadi dan juga dia ini akan jadi calon pemimpin keluarga gitu. Mereka dia ini dididik untuk jadi penerus gitu. Dimana ya udah kehidupannya dia udah terasingkan, punya rumah sendiri di satu komplek gunung gitu kan. Dan juga ya udah gitu. Kayak Yaiba ya. Kasihan ya ada di gunung gitu. Pokoknya dia hidupnya nggak punya teman. Ya udah gitu. Nah, sampai akhirnya dia ngikutin ujian Hunter dan ketemu dengan Gon. Disitulah dia menemukan ternyata ada orang yang mau nerima dia dan ternyata aku juga bisa punya temen loh gitu. Apalagi Gon itu kan orangnya polos, bener-bener orang baik lah gitu. Periang juga gitu. Yang bener-bener memang ya apa yang dia katakan itu memang murni dari hatinya gitu. Betul. Bahkan sampai ada satu momen di mana dia tuh bener-bener ngebelain Killua dan pokoknya nggak mau kalau nggak sama Killua sampai segitunya gitu. Dan itu bener-bener bikin wah gila. Pasti ini husnul khotimah lah ya. Ini benar-benar persahabatan yang udah sama mereka ini kan dua orang yang digambarkan sebagai anak kecil gitu. Jadi kayak ya mereka tuh benar-benar lagi polos-polosnya dan jujur banget gitu tapi satu sama lain gitu. Mungkin itu kali yang bikin penonton itu deket sama Gon sama Killua karena mereka masih anak kecil dan kita nonton tuh waktu kecil gitu. Betul sekali. Nah, tadi setelah tadi kita lihat 5 list ya di partner One Piece dan juga 5 list di partner anime, menurut kalian nih siapa yang pantas lagi gitu masuk ke list anime partner anime dan juga partner One Piece ya? Nah, ya boleh nih kalau misalkan teman-teman punya pendapat sendiri bisa langsung aja tulis aja di komen. Di komen ya. Langsung tulis aja. Mungkin selanjutnya kita bakal mencari sesuatu yang bisa diambil nih. Betul. Dari yang tadi kita udah omongin. Betul. Sebetulnya partnership itu harus seperti apa dan bagaimana gitu. Nah kalau misalkan aku pribadi ya mengambil contoh orang yang benar-benar menerapkan partnership gitu, maksudnya partner yang sejati itu kan bullshit ya katanya. Tapi sebetulnya kalau misalkan kita bisa mengerti satu sama lain, itu tuh nggak benar-benar bullshit gitu. Dan contohnya itu adalah yang bisa kita lihat dari Gon dan Killua, terus juga ada Luffy dan Zoro gitu. Maksudnya mereka berdua ini kan orang yang berbeda gitu. Jadi partner itu bukan diartikan ketika kita ini punya kesamaan satu sama lain, bukan. Tapi ketika kita ini bisa melebur jadi satu. Itu sih. Dan kalau dari aku sih ini ya mungkin partner terbaik mungkin Gon dan Killua ataupun siapa tadi namanya Goku dan Vegeta gitu ya. Mungkin Goku dan Vegeta dan juga Zoro sama Luffy itu kan sama-sama kuat tuh ya, sama-sama kuat dan ya mereka ada di satu ras atau keturunan ya yang sama gitu dan itu tuh privilege. Kalaupun partner itu minimal itu kayak Zoro sama Sanji lah. Maksudnya mereka tuh saling benci tapi mau nggak mau mereka harus kerjasama gitu. Jadi di satu momen dia harus ada yang kerjasamanya emang jago, yang harus bener-bener kompak. Sisanya mah gimana kalian lah gitu. Gitu. Mau saling benci apa segala macem, ya itu mah terserah kalian gitu. Cuman mungkin kalian juga punya punya unek-unek gitu ya masalah partnership itu harusnya seperti apa ya mungkin tulis juga aja di kolom komentar gitu. Betul sekali. Nah paling segitu aja sih untuk episode kali ini ya. Makasih banyak yang udah nonton. Ya tadi juga kita habis ngobrol-ngobrol dari Shell Island, mungkin sekarang kita udah balik lagi ke kapal kali ya. Ya ini, biarkan nanti editor yang memberikan kita transisi gitu. Betul, karena mau itu di Shell Island, mau itu di kapal sama-sama dingin. Nah, sama-sama dingin. Paling jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Kalau misalkan kalian suka dengan konten ini dan juga
kita sangat terbuka sekali untuk dikritik dan Betul. juga kita sangat menunggu sekali saran juga dari para penonton dan juga senpai-senpai sekalian. Kalau begitu aku Ajis undur diri Aku Adrian Eko pamit undur diri. dan sampai ketemu di konten Barto Club selanjutnya. Dadah.